Al-aridur rabi'u asyadaidu wal masaibu. Al-aridur rabi'u asyadaidu wal masaibu. Bermula yang melintangkan yang keempat itu kepayahan dan musibah. Kepayahan dan musibah. Asyadaid wal masaib. Al-arid yang lintung gedanyo, yang halang gedanyo sehingga gedanyo hantruk bak ibadat, hanjut ke orang yang taat, gagal menjadi orang yang takwa kepada Allah Ta'ala. Yang keput adalah kepegah, yaitu kepayahan dan musibah. Kiba makna kepayahan dan musibah? Yakni percobaan daripada bala-bala, kesusahan-kesusahan dalam hidup. Allah ni coba getanyo dengan gasin, nggasinyan kaji ke orang jahat, nggasinyan kagagal taat itanyo, nggasinyan sibuk bak terima gasin ka berbuat maksiat kepada Allah ka, ataupun dicoba oleh Allah ngan sakit, ngan sakitnya ka hana pun ibadat, ngan sakitnya ka beroakai tu ngan sebab sakit tu, nyan adalah mandum-mandum padahai menjadi rintangan getanyo dalam berbuat ibadat. Nya yang keput penghalang ataupun rintangan-rintangan tanyo dalam berbuat ibadat, yaitu dicoba oleh Allah Ta'ala dengan kesusahan-kesusahan dalam hidup. Cobaan-cobaan Allah dengan susah, lagi likut dengan qadha, memang rat saban. Ji secara umum belum kan, qadhanya kan boleh jadi gujuk oleh Allah Ta'ala ke tanyo nikmat. Kadang-kadang dengan nikmatnya menjadi penghalang ide likut. Cuma hino ngan susah, ngan bala, ngan musibah. Na kecelakaan, na meninggal keluarga tu, ngennya ditanyo ka apa sampai dia tanyo maksud ke Tuhan. Dan sesungguhnya adalah yang memadakan dengan dia dengan sabar. Bagaimana jalan yang getanyo tempuh di saat Allah Ta'ala nejuk kepada getanyo cobaan-cobaan dalam hidup. Nejuk gasin, nejuk susah, nejuk sakit, nejuk macam-macam dum haru-hara yang tayo rasakan. Yaitu caranya dengan bersabar, karena hana lain cara haji kecuali dengan bersabar. Maka menyomenan lazimkan olehmu dengan bersabar, dengan sabar pada segala tempatnya. Tempat-tempatnya syadaid dan masaib bunuh, tempat-tempat kesusahan-kesusahan dan musibah-musibah bunuh. Hinan ke geyu tanya bersabar, jalan keluar di sabar. Yang dengan sabarnya untuk insya-Allah getanyo akan lurus dalam berbuat ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya kepuguyu bersabarnya yang demikian itu karena dua perkara. Dua alasan li Imam Ghazali yang kami simpulkan hino, pakan getanyo perlu bersabar di dalam menghadapi rintangan-rintangan yang berupa musibah, cobaan, kesusahan-kesusahan dalam hidup. Alasan yang pertama adalah dua perkara. Yang pertama, supaya sampai ia kepada mengerjakan taat. Ngak hasil tak pebut taat, ngak lempang tak pebut taat, itulah dengan bersabar. Tanya orangnya kena susah bak minta rezeki, menyotat tak pelalorod bak minta rezekinya, hamrempak pebut ibadat. Susah karena sakit, menyotat bak taduh sakit, lupa kepada ibadat. Nyan juga yang menjadi rintangannya hantruk dan bab ibadat. Jadi maka hina berkata yang pertama supaya sampai ia kepada mengerjakan ibadah. Ini adalah jalan yang kita tempuh, itulah dengan bersabar dan menghasilkan maksud daripadanya. Yang pertama hasil ibadah pun ibadat, olehnya maksud daripada ibadat pun truk menjadi orang yang memang dapat menyempurnakan kewajiban kepada Allah Ta'ala, jud kepada orang yang memang dapat melaksanakan kiban yang niyu oleh Allah Ta'ala. Jadi tujuan daripada ibadah teruk, sehingga getanya orangnya kan dapat terasakan fadilah-fadilah daripada amal, daripada ibadah getanya, sehingga terasa pakan karena berkat sabar. Pakan terasakan kelezatan zikir karena tanya bersabar dalam berzikir. Kan berzikir zikrek dua krek, kan berzikir siat. Lagi tanya terasakan lezatnya membaca Al-Quran karena baca Al-Qurannya sabi-sabi tak lakukan, sabi-sabi tak lakukannya kan mudah, butuh kesabaran. Tanya tak meretip sabi-sabi butuh kesabaran yang mbak meretipnya. Mohon merempa fadilah daripada retip.
Manalah kira-kira yang tak pegah. Jadi rupanya dalam puput ibadatnya sendiri, yang pertama abak tak mulai puput ibadat butuh kesabaran. Olehnya supaya ngak teruk hasil daripada ibadat itu sendiri juga butuh kesabaran. Maka bahwasanya dijadikan ibadah sekaliannya atas sabar. Makanya ada sabar di atas taat. Karena bak puput ibadatnya kan perkara mudah. Yang pertama ini talawan be'e. Karena nafsu katanya han galak aja nyoba ibadat. Karena yang galak nafsu katanya sesuatu yang cuma kememangat-mangat tagai. Karena nafsu. Kamu ji mangan bata pegah, mangan bata duk, tapajuh, tapake, tajak, macam-macam lah. Laginya mangat-mangat menan tagai nafsu katanya. Adapun tanek tranjih tayu puput ibadat nyo ji beedi. Nyo kehino ke butuh kesabaran. Perlu sabar. Baik itanya uranyo tapreh tapubuk ibadat batai truk jemat, jematnya ni je hana menjantru, hana talawan. Nyatanya pembahasannya memang kali ni begah Imam Ghazali liket. Ada kena ke begah urang sebarang kasau mantang berjihad, bersungguh-sungguh iprang untuk pupuk ibadat, nyo adalah li Allah Taala akan membuka jalan-jalan hidayah keji. Yang keji bekna itanyo anggapan tu tapreh tapubuk ibadatnya adalah tapreh pajantru jemat. Ingat jematnya hana menjantru, menyo handat tim lawan, bertalawan tu iji. Talawan sabi-sabi be'enya talawan sehingga mudahlah bagi kitanya gepegak menanti oleh Allah. Man hana berupa faedah-faedah fadilah-fadilah daripada ibadat. Menyemudah mentang-mentang jalan untuk mencapai ridha Allah lewat ibadat. Jalan untuk mencapai syurga lewat ibadat. Jalan untuk mencapai bahagia, bahagia dunia, bahagia akhirat lewat ibadat. Jadi sama dengan pada mungkin tarempe atanyan mandum menyohana bersabar. Kok raya fadilah-fadilah haji kah hana mungkin menyohana bersabar dan hana melewati kepayahan-kepayahan. Maka geberah maka bahwasanya dijadikan ibadah sekaliannya atas sabar dan menanggung kepayahan. Perlu bersabar dan kitanya akan terasakan susah melewati ujian-ujian, melewati tantangan-tantangan baru berhasil. Takalan tarik cara ururawai bab pupuk ibadat. Kadang payah gebah nanggro giak khalwah, gebah nanggro giak suluk sehingga jadi orang yang taat kepada Allah Taala. Datanya komandan sid. Ya, kadang-kadang payah tak korbankan masa muda kitanya untuk minta ilmu le. Olehnya Allah tak korbankan watai-watai kitanya untuk berkhalwah, untuk bersuluk. Talatih dro tu. Watai kana ilmu, talatih dro untuk tak beramal dengan ilmu yang kana. Nyo kan butuh watai yang siat untuk tarempak fadilah-fadilahnya. Waktu yang panjang serta kesabaran yang besar. Han semudah bagaikan mudahnya membalik telapak tangan. Maka orang yang tiada ada sabar, nyo tiada sampai ia kepada sesuatu daripadanya dengan hakikat, dengan yang sesungguhnya tujuan daripada ibadah, nyo hantrau apabila tidak melalui sabar. Hai jena untuk lezat bak berzikir mantap. Tiga tekan nyo nak berzikir. Pandai merupa teman dan siat waktu taduk dah berzikir aci ke sabi-sabi berkepanjangan yang kejut karena geberah gaya mulazamah menyulam menurut pandangan ulama fiqah menyutanya meratik siura semalam si baik kurang leher tuh ke baik kurang leher tuh ke menurut pandangan ulama sufi si 15 ribu ataupun 12 ribu kalimah tahlil katanya baca kalimah la ilaha illallah betruk ke 10 ribu 12 ribu 15 ribu ke banyak pajan watai yang kan cukup le membutuhkan watai dan butuh kesabaran. Demam nyata berzikir lagi tarikat yang nijuk legure-gure yang kekal lebih afdal. Jadi yang perlu pegah ibadat itu rupanya butuh kesabaran, modal yang paling besar. Dan yang demikian itu bahwasanya barang siapa kasat akan ibadah bagi Allah Taala dan bersunyi ia baginya. Si barang kasau mantang bertujuan untuk dipubuk ibadah dan bersunyi-sunyi diri demi menghadap Allah Ta'ala dalam ibadah. Yang berhadaplah akan dia kepayahan dan percobaan daripada beberapa jalan. Menyunyan jalan yang tertempuh, itanya tujuan untuk pubun ibadah kepada Allah Ta'ala, serta kita tapu sunyi draw tu dan terhadap hati cuma berbuat ibadah kepada Allah, nyo siap-siaplah katanya akan menemui, menjumpai kepayahan-kepayahan dan cobaan-cobaan dalam beberapa bentuk cara haji le model cobaan-cobaan. Yang sekali lagi yang tantangan haji karenanya fadilah raya berupa di antaranya yang pertama kebegah nya memang tanya kata hadap draw tu untuk berhadap dengan Allah
untuk melakukan ibadah. Yang pertama bahwasanya tiada ibadah itu melainkan dan pada dirinya kepayahan. Hana buat pun ibadah melainkan susah. Susah je buat pun ibadah, hana mudah. Cuma kesusahannya terbagi-bagi. Nah yang berat tak, nah yang bacut. Pokoknya perlai-perlai but ibadat susah, payah. Tengah-tengah katanya lalu tu, tengah-tengah katanya putakan tamu nikmat. Kadang-kadang payah tak putus nikmatnya nilai. Payah tajat apa buat ibadat. Tengah-tengah payah tak bedah ka subuh. Tengah-tengah payah tak bedah tak sembahyang tahajud. Mudah-mudahanlah. Dan karena demikianlah ada tiap-tiap yang digemarkan. Dan karena demikianlah ada tiap-tiap yang digemarkan dan janjian daripada Quran dan hadis akan kelebihannya. Pakon ibadat nyan hana cara kecuali lewat sabar, lewat kepayahan-kepayahan yang karena mandum-mandumnya adalah ada janji-janji daripada Allah Ta'ala yang dipegah dalam Al-Quran dan juga dalam hadis kepada kelebihan-kelebihan ibadah itu sendiri. Artinya apa? Untuk mendapatkan kelebihan ibadah tentu saja mudah, payah melewati kepayahan yang kepayahannya terhadapi dengan kesabaran. Dan putra dalam janji dan janji pahala. Janji pahala. Ibadah yang tanya kubutnya adalah dijanji oleh Allah Ta'ala hinanna kelebihan-kelebihan dan dijanjikan pahala. Kemudian diberikan oleh Allah. Jadi pahala paling mudah terumpa melainkan dengan kesusahan. Karena tiada dapat mendatangkan bagi mengerjakan ibadah melainkan dengan memecahkan hawa nafsu dan mengerasikan dia dan mengerasikan. Karena hana cara bagi tanya untuk tapubun ibadat melainkan dengan talawan nafsu. Lagi tak pernah guna. Karena nafsu katanya uji hana galak ibadat tapubun ibadat. Kebut kebaikan hana galak nafsunya, nafsu ya hana galak, nafsu amarah maksudnya. Hana galak untuk kebaikan uji. Cuman ditanya orangnya tak terandra untuk tapubun kebaikan. Cuman kan payah talawan nafsu guna. Karena antara dorongan nafsu dengan tujuan tanya berbuat ibadah nya adalah sesuatu yang bertolak belakang. Cuma itanya talawan orangnya sesuatu yang bertolak belakang kan dan mengerasikan. Kebutalawan ji, memecahkan hawa nafsu dan melawan dia. Memecahkannya yang tabtalu nafsu ilai, tak tundukkan nafsu ilai. Dan talawan nafsunya, nafsu beribadat ente. Nyan baru katanya ruh tapubuk ibadat. Nyan bak tapubuk batal lakukan ibadat pun nilai kapeh talawan nafsunya kahek tu. Untuk bak istiqamah di atas ibadatnya sabah hek dalam. Tanya ka dah bedah subuh. Nya dah bedah 32. Tapi istiqamah, nya bak tak istiqamah pi hek sit. Tanya ka dah belajar, tak tuntut ilmu, tak minta ilmu. Bak tapi istiqamah dro hinan pi hek. Ka dah baca Quran, bak tapi istiqamah baca Quran tak tetapkan dro tu di atas ibadahnya pi hek dalam. Nya salah satu kepayahan yang lain. Dan karena ini ialah yang menegahkan daripada kebaikannya ialah nafsu. Karena hawa nafsu itulah yang cegat getanya, yang tegah getanya daripada kebaikan dan menyalahi bagi hawa dan mengerasi akan nafsu nyo daripada sangat sukar pekerjaan atas manusia. Karena nafsu itulah gepega yang tukang halang-halang getanya daripada kebaikan. Bahkan itanya terhalangi untuk pupuk kebaikan karena nafsu beje untuk pupuk kebaikan. Dan menyalahi hawa bagi nafsu, lawan hawa nafsu tersebut adalah sesuatu perkara yang sukar. Bersih lagi tanya lagi berlawan arus saja kan tak. Tapi menyo lagi arus draw laju lagi jumenannya mudah. Tapi menyo berlawanan arusnya nyo menang sit. Jadi bak lawan nafsu nyo adalah perkara yang Dan kali kepegah hidih roh dalam godaan tanya pun macam penghalangnya pun macam yang lintung katanya. Salah satu godaan kali kepegah di nafsu. Bahkan dari put boh godaan diliket kali kesampaikan bak katanya yang bahwa nafsulah yang paling berat daripada segala musuh manusia. Musuh katanya yang paling berat nafsu kan setan kepegah. Padahal terpikir kan setan terpikir karena kepegah pakai nafsunya kan musuh dari dalam. Musuh dari dalamnya adalah paling talawan. Dua buah alasan kepegah diliket. Kenapa nafsu ini sangat sukar untuk kita kalahkan? Yang pertama karena dia itu adalah sesuatu yang dalam tubuh katanya, bukan musuh dari luar, musuh dari dalam. Yang kejut musuh dari dalamnya paling talawan katanya. Lagi musuh dalam selimut karena
sahabat yang dekat dengan tanya rupanya urungan yang menciptakan permusuhan dengan tanya yang paling hek dah hadapi. Karena apa kan? Segala titik kelemahan katanya kai tupat iji. Nya alasan yang pertama ada reka. Maka ji hina watai gulang hina bak lawan bak pubuk ibadat. Nyo adalah berat hat karena but perang nafsu. Olehnya alasan yang kedua ada reka nilai. Pakan hek hat bak lawan nafsu karena nafsu itu adalah sesuatu yang disukai oleh manusia. Nyo ajakan-ajakan nafsu nyo tak tunduk tanyo. Itu kan kiban yang hut orang yang terpuput, kiban yang dikehendak le hut katanya. Watai kun le jiwa katanya tajak, ni kan kata tajak. Watai hawa tu makanan yang bangat. Kan kata beliau tak pajuh, tak minta makanan yang bangatnya. Kehana itanya pupu yang isah le nafsu, mandum-mandum itanya tak halang-halangi. Hana biasa aja kan tak putruk. Karena nafsu itu sesuatu perkara yang disukai oleh manusia. Membenci sesuatu yang disukai oleh manusia, nyo adalah perkara yang sangat susah, sangat sukar hek nyo. Yang kejut karena menyo memang kata kasih ada terjadi salah pun kebetoi, kemudian biasa aja. Kan payah tak bak urung yang tak kasih ke cara buta bencinya kan payah. Nyamban menulah nafsu. Makanya yang lintung getanyo yang menjadi penghalang yang ke bak lawan nafsu sehingga hantruk-truk tanyo bak pubut ibadat. Rumah hino al-arid hino buno nyo kembali pada buno pembahasan yaitu kepayahan-kepayahan dalam berbuat ibadat. Karena karena dalam tanyo pubut ibadat han mudah semudah lagi yang tak bayangkan hana. Yang kijit tak orang yang ka sukses tentu dalam ibadahnya, gelawan nafsunya. Nyan hendak menutup kemungkinan nanti sabo saat tinggal nafsunya akan datang kembali tapi hurian sampai gelawan nyan bertadepu orang yang kasuksesnya perjuangan luar biasa gaji tak hasil mentang kita yang orangnya kita urung kamalim tak gurai-gurai kamalim ka carang-carang gede ka hebat-hebat hayu-hayu apakah tidak butuh perjuangan luar biasa butuh perjuangan butuh tantangan-tantangan dalam belajar dan dalam beramal. Ini yang pertama yang kedua cobaan-cobaan dan kepayahan-kepayahan. Bahwasanya hamba cobaan dan kepayahan dalam pubuk ibadah. Bahwasanya hamba apabila adalah ia mengerjakan kebaikan serta kepayahan serta niscaya lazimlah ia sungguh memeliharakan baginya hingga jangan membinasakan atasnya. Tidrodro hamba tidrodro manusia apabila ini pubut kebaikan yang dalam pubut kebaikannya nahek, na susah, na payah, na sukar rat. Nyan adalah wajib bagi jih untuk dipelihara, dijaga sedapat mungkin supaya bek binasa amalan jih. Bek binasa, bek rusak. Menyuka rusak, kegagal nanti. Rela. Nyukukun memeliharakan baginya hingga jangan membinasakan atasnya. Baik sampai rilau ada ibadat kebaikan yang dipubut bunuh. Apabila adalah ia mengerjakan kebaikan serta kepayahan, artinya bakwate jih dipubuk kebaikan, yang kebaikan dipubutnya adalah dengan kesusahan, nyo mustilah jih dijaga sedapat mungkin kebaikannya supaya baik binasa, supaya kebaikannya baik rusak, baik rilau. Hai tanya kadang-kadang kan ibadat yang tanya pubut butuh modal, butuh belanja yang banyak, butuh waktu yang banyak, butuh tenaga yang banyak. Nyan kan kebit-kebit payah tak pelihara, payah tak jaga mau binasa. Itanya tajak pubut ibadat umrah, tajak pubut ibadah haji. Untuk ini tak kerot, untuk ini tak pubuk-pubuk kerot pelanggaran. Nyan kan kakon karena tak putruk nafsu kerot. Tapi kan payah tak jaga sedapat mungkin. Karena pakan susah, karena banyak butuh modal. Dan karena memeliharakan atas amal itu sangat payah di dalam mengerjakan amal tabanding daripada mengerjakan amal. Jadi bak pelihara amalnya pun adalah suatu perkara yang sangat-sangat menyusahkan, sangat-sangat payah tabanding daripada tapubut amal itu sendiri. Jadi tanya pubut ibadat payah, bak pelihara ibadatnya lebih payah lom. Nyamban gebgahnya adalah putakeun kepayahan, bentuk-bentuk kepayahan, cobaan-cobaan dalam pubuk ibadah. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwasanya kampung ini kampung fitnah dan percobaan. Dunia, kampung ke dunia maksud kehidupan dunia, kehidupan tanya dalam dunianya memang kehidupan yang penuh dengan cobaan-cobaan Tuhan,
ujian-ujian Tuhan. Idanya orangnya tamita bermangat sabi-sabi bak tapubuk ibadat. Hai tim mangat sabi-sabi. Karena dunianya si memang nanggro cobaan. Datang kali janji Tuhan. Waktu Allah Taala ne putra Nabi Adam nya kali ne pegahan yang bahwa dunianya kan nanggro mudah lagi dalam surga. Nabi Adam nyo perle ke makanan dalam surga tinggal gicok tu tinggal paju hana hana payah si katruk uju ke tapi truk kono hana payah jatok tanah ile oleh yang payah pula ile oleh yang payah jaga ile oleh wate nyan payah koh le kapanen oleh yang payah top ile nyam pegak keruti nyan baru paju jadi nyan pun ile genek pegah nanggro dunianyo nanggro susah Allah hana gak janjikan kesenangan dalam dunianyo cuman kesenangannya kenikmatannya datang silih berganti dengan kesusahan. Yang kejut menyotanya tak nak cari kesenangan bersabi-sabi dalam dunia nyo hai tem rupa. Tentu saja silih berganti, nak gebi sakit, nak gebi sehat, nak gebi susah, nak gebi senang, nak gebi macam-macam tu. Cuman tanya mantang tak hindari roh tu beruh dalam kejahatan. Maka barang siapa ada padanya, maka tak dapat iada baginya daripada dicobakan dengan kepayahan. Makna ada padanya si barang kaso mantang ijih kadimudib lam dunia hai kana lam dunia ada padanya kampung ini yaitu dunia maka tak dapat iada hanjit han bagi ji daripada dicobakan dengan kepayahan dan dengan bala jadi di saat tanya kata udip lam dunia nyo hanjit han si memang lagi nyan ketentuan Tuhan janji-janji Tuhan sabak kagak pegah yaitu si memang penuh dengan cobaan-cobaan rintangan-rintangan dalam mudik kepayahan-kepayahan cuman lengendi sagai berat ngahana berat sagai baik dah persaban urung je mudik itanya kamu no urungnya tak senang rak segi harta gebi susah hal lain urungnya tak mangat menikmat-nikmat ke dia bagi pubuk ibadat nah masalah lain yang cukup susah gerasa yang keji tanya orangnya tak persaban mendum-mendum kehidupan haitim saban aja han sama-sama aja tak kesenangan gop belagenyan ke bancara bersenang getanyo haitim hantaban yang tegedi gejuk lagi senang gop ke getanyo yang kalau tentai dia senang lagi ya ge takalan urungnya itu kan menang roy tan nilai ke bancara dak mjid belagi urungnya padahal tak gejuk lagi urungnya ke getanyo kalau tentai si senang tu nyan ban jadi nyo adalah berbagai macam bentuk cobaan getanyo dalam tapubut ibadah dicoba dengan kepayahan orang yang kepegah dalam nanggro dunianyo si nanggro susah hana cerita mudah hana cerita mangat tengah-tengah tak kan payah tak beda hai subuh hilek tente nede gedi pun hana dak bedah malam duk tahajud subuh panijut ke wajib beda yang tengah-tengah sakit apakah boleh tengah sakit tinggal solat tidak boleh wajib semayang walaupun sampai semayang hormat batin menanlah yang perlu pegah wajib taat dalam setiap keadaan katanya walaupun dengan menghadapi kesusahan dan kepayahan dan demikian itu kepegah terbagi bilangan-bilangannya gebagi jojo nyo kagak bagi lain lam setengahnya bentuk bala cobaan yang menunjuk oleh Allah katanya ataupun bentuk dicoba katanya setengahnya ada berupa musibah musibah pada ahlinya pada kerabatnya saudaranya sahabatnya kiban cara dengan kematian dan ketiadaan kematian perkara-perkara yang lain dan bercerai-cerai berbagai macam bentuk kadang-kadang dicoba oleh Allah Ta'ala katanya urut keluarga tu meninggai keluarga tu meninggai keluarga tanya kajik maksud ke Tuhan kalau begini dengan Allah Ta'ala kenanya laganya bukan bersabar meninggai ahli itu kerabat saudara sahabat ada kala dicoba dengan berbagai macam yang lain yang juga adalah tidak boleh menjadi maksiat dengan sebab cobaan tersebut ngen anak katanya menjadi cobaan macam-macam lah hanya kan menjadi cobaan katanya kan pulang muronya kadang-kadang sahabat bukan membantu tanya untuk taat maksiat hanya maksiat setengahnya maksiat maksiat pada ahli maksiat pada ahli kan cobaan berupa musibah betul setengahnya maksiat pada ahlinya dan kerabatnya dan saudaranya berarti menyo maksiat pada kerabatnya ahlinya fitnyan juga merupakan cobaan ke getanyo dengan sebab ipubut maksiat li ahli itu keluarga itu nya kecobaan ke getanyo cobaan bagaimana cobaan ke getanyo supaya getanyo wajib tegak wajib luruskan wajib perbaiki hai anak getanyo kai pubut maksiat kerabat getanyo begitu juga saudara dan sahabat getanyo
Cuman ada kala terjadi maksudnya bunuh dengan sebab kematian. Ya kan? Munyo kematian yang kematian ahli. Cuman bunuh si maksud aja, maksud ahli tu. Maksud anak tu. Maksud sahabat tu. Kadang-kadang hana cara lain. Hana cara lain yang ngenta pegah. Kadang-kadang payah tabi denda nganak kena yang laginya. Kadang-kadang hana cara pegah bak anak yang punya maksud dengan cara yang gak-gak. Sampai pihak pegah dengan cara-cara yang hana gak. Karena hana cara ahli, kena sampai yang laginya. Jadi perlu pegah putra dengan sebab maksud ahli katanya, baik maksud katanya, maksud kerabat katanya, maksud saudara katanya, tapi berada punya cobaan kan. Cobaan Tuhan yang juk katanya. Saudara katanya ke maksud, kerabat anak katanya, perumoh katanya. Dengan cara dengan sebab kadang-kadang jik kemaksudnya dengan sebab kematiannya ataupun kematian perkara-perkara yang lain ataupun dengan sebab bercerai-cerai berbagai macam bentuknya kena pegang boleh saja datang oleh yang lom setengahnya pada dirinya dengan bagai-bagai penyakit dan sakit lagi bunuh lom tabu contoh-contoh nasib dicoba oleh Allah katanya dengan berbagai cobaan sehingga jik kemaksud yaitu dengan dicoba dengan penyakit, dicoba dengan sakit. Jika maksud si kadang-kadang manusia dengan sakitnya ataupun dengan penyakitnya. Setengah daripadanya alam yaitu kemaluan pada dirinya. Kemaluan pada dirinya itu malai, jika malai draw tanya. Gimana cara? Dengan dikatakan manusia akan dia, dengan dikatakan manusia difitnah. Nyo malai maksudnya, difitnah oleh manusia katanya kan. Dan loba padanya dan dikeji-kejikan dan diupat-upat, didusta atasnya. Nyo bentuk-bentuk yang jik kemalai. Yang jik kemalai tanya dengan manusia, yang jik kemalai katanya. Sehingga kadang-kadang ngenyan adalah berupa maksiat siknyan. Nyen kan putakeun bentuk cobaan-cobaan yang dijuk oleh Allah. Tanya diupat, tanya didusta. Kadang-kadangnya kan jik kemaksud dicoba oleh Allah dengan loba lom padanya, rakus tamak. Macam-macam lah sifat-sifat yang kadang-kadang dengan sifatnya katanya jika rusak tu. Nyan lagi nyan. Kanyo nyu pi panjang menteng, thangnya eno menteng. Setengahnya pada dirinya dengan bagai-bagai penyakit dan sakit dan lom dengan kemaluan jika kemalai pada dirinya. Ada kala dengan dusta, dengan diupat, dengan dikejikan, dengan dilobakan padanya. Dengan sifat tamak dan rakusnya olehnya lom dengan dikatakan manusia akan dia. Tanya difitnah, tanya dicaci, tanya je kemaksud kadang-kadang dengan sebab caci-caci legok kamu tambah maksud karena tidak bersabar. Padahal kan dengan bersabar, dengan bersabar katanya menjadi orang baik. Nya lagi nyo no manteng setengahnya kadang na perlen dengan tanya-tanya. Jadi hino sebagai kesimpulan haba dari Bunofon adalah yang lintung katanya sehingga tanya han menjadi orang yang taat, han menjadi orang gagal menjadi orang yang baik adalah dengan musibah-musibah, cobaan-cobaan dalam hidup. Menyo han tadepu musibahnya rupanya yang lintung katanya, kakatanya berlarut-larut tapi kenyan hana pupu. Menyo urung saleh, watai gejuk musibah le Allah semakin saleh ke. Urung taat watai gejuk sakit le Allah semakin taat. Itanya kalau dia taat dalam sakit. Baik dah kitanya mencobaan gejuk oleh Allah Ta'ala taat kalau nanti pulang hanaduh itanya lam cobaannya ada pahala yang besar lam sakitnya dijanjikan oleh Allah Ta'ala kebaikan-kebaikan yang raya handuh bak kitanya yan menyo handuh menan kitanya akan bengeh tu nyamban sebagai kesimpulan di kibana je yang bak watenya na monyo tunggu semayang saya habis mandum karena tanya kena ipak hidup kake letung tayamum apabila hana memungkinkan kadang muta bedau hana je ataupun kena yang beratnya menurut sakit si semayang hanya kena mitu hanya kake semayang hormat wate monyo memang jet taduk kake bak taduknya tak nak gerak tak pi hanya je kake lagi na monyo hormat wate tengah tu mau wajib kaza si jino pula mitanya yang lagi yang model ipasang silang katanya kan icok digedenya pukul kitanya jit tinggal semayang hana je si tetap payah semayang nyauronyo masalah ji jangankan urung yang sakit urung jaga urung sakit tangga semayang ke kerau guyuk rajang koknya
Ada perlu minta tabu sekai kurung yang minta i tang ke sembahyang nya masalah haji. Nya urung sakit yang memang apa kena. Padahal sakit kita nyu sendiri lagi nya wajib sembahyang. Walaupun sembahyang hormat watai lagi je tengok qada kata. Yang tertinggal hana je. Cuma menyoku urang hana sembahyang pun sakit kan? Mahana sakit biganya hana gebubuk badan. Baik mudah-mudah ditanya. Raya tat ancaman Tuhan ya. Berat tat pasal kita tinggal sembahyang secara sengaja. Belum hana penyesalan tanya. Kok jai dosa yang tak tinggal, menyesal hana takaza kali. Menyesal teh hana ti dosa-dosa. Nyen ibadatna taubat hana hukum tu. Nyamanan nyen ka menyohana lain kaciknya wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya